Perkenalkan, nama saya Shinan Giovanni dari Accounting 6B, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai quiz audit yang sudah saya lakukan bersama kelompok yang terdiri dari Angel Priscilla, Claudia Sugiarto, dan Oto Edric. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan itu dari A110 sampai A150. Mungkin kita mulai pertama dari home dulu, yaitu auditor ini akan melakukan audit kepada klien. KP juga sudah mengidentifikasi klien dan merencanakan waktu pelaksanaan audit. Nah, nama KP yang kita tetapkan itu accounters, dan akuntan publiknya itu Oto Edric dengan susunan tim perikatan sebagai berikut. Nah, untuk identitas klien sendiri kita dapat dari informasi penugasan PT Prasmula Jaya, alamatnya di Tangerang Selatan, dengan email, nomor telepon, dan NPWP sebagai tertera. Sektor usaha di perdagangan dan jasa, dan status kepemilikan swasta non-go public. Informasi perikatannya tahun buku yang kita audit 1 Januari sampai 31 Desember 2018. Tipe perikatannya itu tahun pertama. Jenis auditnya itu audit atas laporan keuangan, standar audit yang digunakan standar profesional akuntan publik, dan standar akuntansi klien itu SAK umum konvergensi IFRS. Selanjutnya kita lanjut ke A110, itu analisa, penerimaan, dan keberlanjutan hubungan klien. Kita baca pada soal dulu. Entitas ini sudah berdiri sejak lama, dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia telah diaudit oleh auditor independen lain. Nah, makanya dari itu, di kolom hijau ini kita pilih sebagai seperti informasi yang tertera pada soal. Kita klik di A110.1, kita menjawab berdasarkan soal. Di soal ini katanya opini auditor tahun lalu itu wajar tanpa pengecualian, tapi ada perhatian khusus, yaitu kemampuan perusahaan dalam keberlangsungan usaha, serta dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Nah, makanya itu, pada bagian pertanyaan yang isu mengenai kelangsungan usaha, dari opini auditor sebelumnya, kelompok mengatakan ya, karena memang terdapat opini khusus gitu. Dan untuk yang lainnya, kelompok menjawab tidak, karena memang belum ada isu lain-lain mengenai restrukturisasi keuangan, kerugian, atau penyajian kembali, maupun opini auditor yang lain selain wajar tanpa pengecualian. Makanya kelompok menjawab tidak. Nah, alasan KAP menerima perikatan tersebut soalnya opini auditor itu dari tahun sebelumnya sudah bagus, wajar tanpa pengecualian, walaupun ada sedikit perhatian khusus yang harus diperhatikan. Kembali lagi ke home awal, kita bahas berikutnya dari sisi integritas manajemen. Kita klik 110.2. Nah, dikatakan pada soal kalau indikasi ada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa bereputasi buruk, serta penggunaan laporan keuangan tersebut merupakan pengurus partai politik. Nah, di sini ada katanya reputasi buruk dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Makanya itu kelompok mengatakan ya. Tapi untuk sisi-sisi lainnya, kelompok mengatakan tidak, soalnya memang tidak dapat informasi. Jadi kelompok asumsikan saja sebagai tidak. Nah, kembali lagi dari sisi kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. Kita klik A110.3. Nah, di sini dapat dilihat ada daftar personal KP. Bisa didapatkan dari sini. Nah, ada Oto Edric sampai dengan Supriyadi, yang jabatannya bervariasi dari partner, manager, supervisor, maupun staff. Nah, untuk analisis kompetensinya sendiri, ada satu yang perlu update, yaitu Elsa, karena belum memahami pemahaman standar akuntansi keuangannya ini tidak memadai nih. Nah, karena dikatakan di sini, kalau bisa dilihat nih Elsa, perlu update SAK kompetensinya. Makanya itu kita sesuaikan. Dan untuk analisa ketersediaan waktu juga ada batasan waktu nih, Teti, Lisa, dan Supriyadi. Soalnya di sini kita tandain ada Teti butuh cuti hamil, dan Lisa cuti sakit, sedangkan Supriyadi di sini lainnya yaitu izin untuk belajar. Kita lanjut ke form independensi. Nah, jadi di sini kita lihat susunan tim perikatannya seperti yang tadi. Nah, di sini ada Harry dan Teti tidak memadai. Kenapa? Karena di sini di soal pada sheet independensi dikatakan kalau Harry ini punya istri sebagai manajer pemasaran. Makanya itu kita tandain ya nih di bagian hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Sedangkan si Teti ini mempunyai hubungan saham minoritas di klien. Jadi kita tandahkan ya pada yang mempunyai hubungan investasi gitu. Nah, sebagai ringkasannya itu yang perlu update dari kompetensi itu Elsa, ketersediaan waktu yang ada batasan waktu itu Teti, Lisa, Supriyadi, independensi tidak memadai di Harry, dan juga Teti gitu. Kembali lagi, terus ada komunikasi dengan auditor pendahulu. Kita coba lihat di soal 110.4 katanya, untuk prosedur perikatan tahun pertama, auditor sudah melakukan prosedur dan melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu, tapi belum mendapat balasan. Jadi kita klik 110.4.
Di sini kita pilih ya, karena sudah komunikasi ya dengan auditor pendahulu, tapi kita pilih bawahnya tidak, karena memang belum mendapatkan balasan. Nah, alasan KAP menerima perikatan soalnya tim auditor ini sudah merasa yakin dengan integritas manajemen klien, sehingga merasa yakin dapat menanggulangi risiko perikatan. Ringkasan risiko penerimaan keberlanjutan usaha hubungan dengan klien itu dikategorikan sebagai high. Nah, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Kelompok menjawabkan ya. Nah, di sini di A110 ini ada yang katanya auditor sudah memperoleh data saldo unaudited laporan keuangan yang telah disediakan. Maka auditor melakukan input data laporan keuangan secara manual. Kita buka data inputnya. Sini juga kita bisa buka template-nya. Kita isi dulu ya terlebih dahulu yang di kuning-kuning ini. Isi periode pembukuan 1 Januari, periode berjalannya sampai 31 Desember 2018, dan perbandingannya yang 2017. Dan pilih yang template-nya kosong, dan klik nih tombol merah di sini. Nah, di sini kita tinggal mengcopy aja dari dari nomor akun sampai dengan default, dikopikan, nanti dipindahkan ke sini, nanti mapping group dan mapping kelompok akan otomatis terisi. Jangan lupa juga untuk mengisi di sini ya, judul indeks, mata uang, dan juga pembulatan. Selain itu juga harus mengisi input angka-angka ini. Sama aja di copy dari soal aja sudah diberikan dari 2018 dan 2017. Diperhatikan untuk tahunnya 2018 dan 2017 gitu. Nah, terus jangan lupa juga untuk diisi beban penyusutan amortisasi dan beban bunga non operasional. Di sini untuk suku beban bunganya yang non operasional juga. Yang berikutnya kita isi dari sisi EBT. Ini EBT 2018, ini EBT 2017. Kita kopikan, kita isi ke sini nih. Ini EBT 2018, 2017 supaya ininya balance. Pastikan balance semuanya. Tuh. Oke, kita kembali ke home awal. Nah, jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Auditor ini akan melakukan strategi, yaitu primary substantive test, soalnya risiko penerimaan dan keberlanjutan itu high. Next-nya ke A120. Kita buka lagi dari soal. A120 katanya KAP sudah membuat perencanaan alokasi waktu. Gitu. Alokasi waktunya dibuat sesuai dengan proporsi masing-masing anggota, sesuai dengan tingkat jabatannya. Terus EQCR juga perlu dilakukan dengan pertimbangan risiko perikatan dinilai yang cukup tinggi tadi. Nah, kita buka saja dari informasi penugasan. Dituliskan kalau mulainya itu di 3 Desember, berakhir di 20 Februari, dan mulai jam kerja jam 9, ada jam istirahatnya juga, dan jam pulangnya di 17.00. Dan ada jumlah hari libur, hari efektif bekerjanya, jadi total jumlah jam kerja efektif per hari itu 378 jam. Sesuaikan juga sama di sini, sudah sama ya, 378 jam. Nah, terus ada susunan tim perikatannya sebagai berikut, dari Otto, Angel, Claudia, dan juga Shannon, dengan alokasi waktu sebagai berikut. Jadi ada alokasi yang paling banyak tuh di sini, tahap respon, jadi staff 77 jam, tahap perencanaan di manajer, yang memiliki waktu paling lama. Totalnya sama 378 jam. Nah, dari yang EQCR tadi, seperti yang kita baca pada soal, kita berikan yang ya, gitu. Ini saja dari yang A120. Kita next lagi ke A130. Nah, untuk A130 pada soal, dikatakan kalau KP sudah membuat surat perikatan dan mengidentifikasi kelengkapannya secara sempurna. Mungkin kita coba buka dulu dari surat perikatan. Nah, kelompok membuatnya itu surat perikatan tanggal 22 Oktober dengan nomornya sebagai berikut. Terus kepada Direktur PT Persmaya Jaya, Devon, dan ruang lingkup auditnya itu laporan posisi keuangan 31 Desember 2018. Dituliskan juga tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen, honorarium. Dan untuk dari kerahasiaannya ini, kertas kerja dalam perikatan itu milik KP Accounters. Jadi kalau ada pengadilan atau proses hukum, KP Accounters itu diminta untuk memperlihatkan dokumen-dokumennya. Nah, terus ditutup hormat kami dari KP Accounters dan Otto Edric sebagai managing partnernya. Lalu lanjutnya ke next-nya. Di surat perikatan ini, apakah semuanya sudah tersaji? Ya, kita semua jawabnya ya, karena memang semua sudah tersaji, mulai dari penanggalan sampai dengan perhatian khusus terhadap peraturannya yang berlaku. Terus kita jangan lupa hyperlinkkan lampirannya, dan secara kesimpulan, surat perikatan sudah memadai. Next, dari A140, itu kita harus membuat surat tugas ke klien. Surat tugasnya diterbitkan setelah tanggal surat perikatan. Ini susunan timnya yang dapat dari
A120 tadi, kita buka yang surat penugasan. Itu dibuat 1 hari setelahnya, 23 Oktober, dengan surat perikatan audit nomornya sesuai yang tadi, yang dibuat 22 Oktober 2018, dengan jabatannya sebagai berikut, dan perikatannya selama 54 hari kerja, dari tanggal 3 Desember sampai 20 Februari, dan ditutup dengan hormat dari KP Kanjers dan pimpinan KP Otredrik. Jangan lupa juga di hyperlinkkan, dan di sini surat tugasnya juga sudah tersaji dari tujuan, penanggalan, penomoran surat, nama tim perikatan, dan periode pelaksanaan. Maka kelompok langsung memberikan ya saja. Terus simpulannya surat tugas juga sudah memadai. Yang terakhir dari A150. Nah, A150 itu mengenai membuat form independensi. Kalau para auditor ini membuat suratnya pada tanggal seperti berikut. Nah, surat independensi dibuat tanggal 23 Oktober dengan jabatan dan penugasannya sebagai berikut, nama kliennya Prasmula Jaya, dengan nomor teleponnya sebagai berikut, terus ada aktivitasnya, jenis jasa, dan periode pelaksanaan. Nah, terus surat pernyataannya dibuat, semua namanya ditulis Otto, Angel, Claudia, dan Jenna. Yang untuk form independensi juga semuanya sudah tersaji ya, dari sisi klien, terus nama tim perikatan, form independensi juga sudah oke. Jadi, dapat kita simpulkan kalau udah memadai, terus ada di hyperlinkkan juga. Nah, sekian aja sih presentasi saya kali ini. Nah, terima kasih.